Assalamualaikum Alanirs. Kali ini kita akan cerita tentang kisah Iklimah binti Adam alaihi salam. Ya, Iklimah, putri pertama Adam dan Hawa. Bagaimanakah sosok dari seorang Iklimah? Mari kita lihat bersama. Iklimah ialah seorang bayi perempuan pertama kali yang hadir di bumi ini dari kalangan anak manusia, di mana ia terlahir kembar dengan kembarannya yang berbeda jenis kelamin bernama Qabil bin Adam. Secara penelusuran, tafsiran nama Iklimah itu sendiri berarti kebenaran atau keberanian. Dikenal paras dari Iklimah sangat cantik sekali. Ia ingin dinikahkan silang oleh ayahanda mereka berdasarkan firman Allah Ta'ala, yakni Habil. Namun ia menjadi rebutan karena selain Habil, ternyata saudara sekandungnya Qabil juga menginginkan dirinya. Demi apa Qabil menginginkan Iklimah, kembarannya sendiri, padahal Qabil itu harus menikahi Labuda? Karena ini perintah kawin bersilang. Namun memang kelewatan cantiknya Iklimah ini, sehingga Qabil dan Habil bertengkar hingga terjadi hasad, iri, dengki pada hati Qabil. Qabil tiada terima Iklimah diambil Habil. Tertera pada Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Qabil melenyapkan nyawa Habil. Saat itu umurnya 20 tahun. Qabil yang tidak rela Iklimah bersama Habil menyebabkan terjadinya bala, sesuatu yang besar. Dan tragedi itu terjadi. Dinyatakan terjadi banyak beda-beda pendapat tentang pemisahan anak wanita Adam ini. Tapi memang diakui oleh banyak versi bahwa Iklimah lebih cantik dari Labuda. Setelah menyebabkan Habil meninggal itu, ada banyak sekali opini mengenai Iklimah. 1. Iklimah tetap bersama orang tua dan adiknya Labuda, sedangkan Qabil bersembunyi di tanah Antah Baranta, lari karena ketakutan. Pendapat berlainan. 2. Qabil tetap berkeinginan dengan Iklimah dan bersama Iklimah ia lari ke Lemuria. Sebagian mengatakan ke daerah sekitaran Yaman. Mereka membentuk keturunan-keturunan dan menjadi banyak sehingga disebut dengan Bani Qabil. Pengakuan Qabil tentang Iklimah dituliskan, aku tak akan menikah kecuali dengan Layutsa. Maksudnya Iklimah. Mengetahui skandal perebutan Iklimah, anak kesayangannya Habil, Nabi Adam alaihi salam meratapi hal ini dengan serupa syair. Kurang beginilah isi baitnya. Semua yang berasa dan berwarna berubah, keceriaan wajah yang manis berkurang. Bagaimanakah aku tidak meratapi darah yang tertumpah, sementara mata tidak bisa tidur, terluka. Qabil telah membunuh Habil saudaranya. Oh, betapa malang wajah yang tampan. Itulah syair pertama yang digubah di muka bumi. Pakar sejarah sepakat akan kebenaran syair itu. Namun, Syekh Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauqi membantah dengan menyatakan Adam tidak bersyair, dengan bukti yang menguatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam menggunakan bahasa Suryani. Kembali ke Iklimah, putri sang Adam yang jelita yang menjadi perebutan itu, kemudian secara logika ia menikah dengan saudaranya yang lahir kemudian,
karena ia tidak ikut dengan Qabil. Akan tetapi, jikalau ia dibawa pergi bersama Qabil, maka jadilah ia dengan Qabil itu dan melaksanakan yang semula dilarang. Na'udzubillah. Assalamualaikum, hi Alaniers. Kali ini kita akan berkisah tentang kisah pertama di dunia. Cerita khalifah pertama yang tercipta dari tanah liat, Adam alaihi salam. Kita perawali kisah ini dari ketika Allah Ta'ala menyuruh semuanya sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud, tetapi iblis tidak, karena dia hasad dan merasa dia lebih mulia karena tercipta dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada iblis. Kemudian juga diciptakanlah sosok perempuan pertama untuk teman Adam alaihissalam bernama Hawa. Mereka berdua hidup bahagia di surga. Mereka hidup dengan nyaman dan bebas kesana kemari di surga yang luas. Namun ada sebuah larangan dari Rabb mereka. Allah Azza wa Jal melarang mereka memakan buah terlarang dari sebuah pohon di sana. Tetapi iblis yang belum juga turun dari surga, padahal telah diusir, dalam perjalanannya turun ke bumi, dia ingin agar Adam dan Hawa juga ikut turun bersamanya. Iblis melakukan tipu muslihat dengan berbagai cara, juga kata-kata. Dalam penyamarannya, iblis berkata, dia mendekati Adam dan Hawa. Ketahuilah, siapa yang memakan buah khuldi ini akan hidup kekal abadi seperti malaikat-malaikat. Aku bersumpah, aku berkata seperti ini demi kebaikan kalian. Makanlah. Kemudian Adam dan Hawa tergoda. Setelah mereka berdua, Adam dan Hawa memakan khuldi, pakaian mereka lenyap. Tampaklah aurat mereka. Mereka berdua panik dan menutupi tubuh mereka dengan dedaunan surga. Mereka menyesal. Kemudian terdengar suara Tuhan, bukankah aku sudah melarang kalian memetik buah itu? Adam dan Hawa langsung sujud meminta ampun. Kemudian mereka berdoa dengan doa yang diabadikan dalam kitabullah, Quran Surah Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya, Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Allah menerima taubatan dua manusia tersebut, tetapi hukuman ketetapan Allah tetap diberlakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.
Turunlah kemudian Adam dan Hawa ke bumi, meninggalkan surga, keindahan dan kemegahannya. Mereka berdua mulai bersusah payah memenuhi kebutuhan mereka dari pakaian, makanan, dan lain-lain. Mereka diturunkan terpisah, Adam di belahan bumi yang lain, sedang Hawa di tanah yang lainnya. Sebuah pendapat menyatakan dari Ibnu Abbas meriwayatkan Adam diturunkan di India, sedang Hawa di Jeddah. Wallahu alam. Setelah lama saling mencari, mereka akhirnya bertemu di padang Arafah. Mereka meneruskan hidup, kemudian memiliki 20 pasang anak, kemudian berkembang biak sampai turun-temurun hingga sampailah pada kita sekarang ini. Sekian tentang cerita nenek moyang umat manusia. Bisa kita lihat hikmahnya? Renungkanlah teman-teman semua. Iblis dan Adam sama-sama diusir dari surga kan? Bedanya, iblis malah tidak minta ampun, tetapi Adam langsung meminta ampun, sehingga iblis dilaknat dan dihukum, tetapi Adam diampuni meski dihukum juga. Dua makhluk ciptaan Allah ini sama-sama turun ke dunia yang fana ini sampai ajal pada masing-masing manusia dan hari berbangkit, hari kiamat kelak bagi Raja Syaitan, Iblis laknatullah. Sekian, wallahu a'lam bisahwab. Akhiru kalam, semoga manfaat. Afwan, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.